Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para sahabat-sahabat pencinta MSN Media. Alhamdulillah pada hari ini kita akan ngobrol bareng bersama pakar kita, yaitu Pak Sudarsono, atau yang dikenal dengan Pak Sonkoi ya, tentang bagaimana prospek budidaya ikan koi. Mengingat ikan koi ini sekarang lagi tren dan belum ada lembaga pendidikan formal yang mengajarkan bagaimana cara memelihara, budidaya, mengelola, bahkan market daripada ikan koi ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbincang, ngobrol santai dengan Pak Sudarsono ya, atau yang dikenal dengan Pak Sonkoi ya. Kalau tanya ke rumahnya namanya Pak Sudarsono, tidak ada yang tahu itu. Kalau Pak Sonkoi itu tahu gitu kan. Pak Son itu tahu. Ya Pak Son itu kan. Pak Son, ini kan jenengan kan sudah lama malang melintang di dunia perkoian gitu kan. Awalnya bagaimana kok Pak Son ini tertarik pada dunia koi sehingga sampai sekarang ini kepakaran Pak Son ini sudah diakui di dunia perkoian. Awalnya bagaimana? Iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Memang awalnya di dunia koi juga menurut saya dulu itu juga asing. Karena gitu ya? pendidikan yang saya peroleh waktu itu saya benar juga SMK, tapi SMK jurusan ikan air tawar. Iya. Jadi ikan air asin atau air payau. Berarti yang seperti ikan bandeng, udang itu ya. Itu ya. Tidak ada koi itu tidak ada itu ya. Tidak ada di sekolahan atau di tempat saya belajar itu nggak ada itu koi itu. Itu. Iya. Itu tahun berapa Pak Son mulai menggeluti ikan itu? Mulai menggeluti sebenarnya awalnya dulu juga belum ikan koi ya. Mulai menggeluti ikan koi tahun 2000. Tahun 2000 ya, berarti sudah 20 tahun itu ya. Iya, tahun 2000 betul. Iya. Itu seingat saya waktu saya mulai merangkak dan mempelajari tentang ikan koi. Awalnya memang saya yang pelajari, sebelumnya kan saya dulu ditambak udang, terus yang setelah itu saya usaha mandiri ke budidaya ikan lele, ikan gurame gitu. Akhirnya tahun 2000 mulai beralih ke ikan koi. Nah, di ikan koi, dan dari ikan koi itu walaupun saya belum begitu banyak tentang koi, tapi saya pelajari dulu adalah marketingnya, pemasarannya. Nah, pertanyaan begini Pak Son. Itu kan budidaya ikan, kan umumnya ikan lele, ikan gurame, ikan nila, atau yang di daerah pesisir mungkin ikan bandeng atau udang. Kenapa kok memilih koi itu kan? Padahal ikan koi itu kalau dimasak juga tidak enak. Jadi kalau ada ikan koi mati itu dimasak tidak enak kan? Kenapa kok justru sekarang ini beralih gitu ya? Kalau ikan lele jelas itu beralih total. Ikan lele jelas dikonsumsi oleh orang. Ikan nila juga jelas dikonsumsi oleh banyak orang kan gitu. Kenapa kok kemudian pindah ikan koi itu, apa yang menyebabkan itu Mas? Awalnya memang hobi ya. Iya. Pertama hobi. Iya. Yang penting kita senang dunia perikanan, insya Allah dengan ikan koi ya senang. Terus yang kedua adalah yang jelas kalau kita di dunia usaha adalah hasil. Iya. Dari potensi hasil di dunia di budidaya ikan koi itu dibandingkan dengan budidaya perikanan air tawar lainnya, tidak ada alasan
yang untuk tidak budidaya ikan koi. Oh gitu ya. Iya. Jadi alasannya nggak ada. Kenapa nggak budidaya koi? Nah, Itu berarti ya, di samping apa namanya, senang dengan usaha ikan koi, tapi ada prospek ekonomi yang luar iya biasa. betul. Nah, dari usaha, dari senang, Iya. hobi, nah ternyata di situ juga ada potensi dan prospek usaha yang Iya. lumayan menggiurkan dan Nah, dalam untuk perekonomian untuk saat ini, iya. terutama masa pandemi sekarang ini, Iya. ternyata ikan koi sangat-sangat menjanjikan juga. Iya. Tidak berpengaruh ya dengan pandemi ikan koi ini ya. Alhamdulillah malah meningkat. Malah meningkat ya. Ya. Dan sekarang banyak petani-petani sudah beralih ke ikan koi. Bahkan dari pertanian pangan, lahannya sebelumnya tanaman padi, jagung, sekarang digusur jadi untuk kolam. Oh gitu ya. Ya. Ini fenomena menarik ini ya. Iya. Jadi sekarang ini petani-petani padi, petani-petani jagung ini sawahnya tidak ditanduri padi atau jagung, tapi justru beralih ke ikan kolam koi itu ya. Iya betul. Nah, kira-kira berarti faktor ekonomi sangat mempengaruhi Pak saja. Artinya ketika orang itu melihara koi atau budidaya koi, itu berarti di situ ada potensi ekonomi yang luar biasa. Betul sekali. Nah, ya. Betul sekali. Jadi ada. Kira-kira hitungan kasarnya Pak saja. Seandainya sama-sama punya lahan 100 atau 200 meter persegi lah, kira-kira begitu ya. Kira-kira kalau ditanam lele atau budidaya lele sama koi itu berapa kali lipat ikan koi itu? Sama-sama suksesnya. Lelenya sukses, ikan koi juga sukses. Kira-kira berapa kali lipat hasil? Dengan metode pemeliharaan ikan koi yang tepat, itu minimal 10 kali lipat. Minimal itu ya? Iya. Oh, gitu ya. Minimal 10 kali lipat daripada ikan lele. Iya. Biayanya bagaimana? Apakah lebih tinggi atau sama? Dengan 10 kali lipat dengan biaya yang sama. Oh gitu ya? Nah, hasilnya bisa 10 kali lipat itu? 10 kali lipat. Asalkan dengan metode yang tepat itu. Iya, nah ini penting. Ini. Ya kadang-kadang orang itu kan melihat hasilnya tanpa belajar proses daripada betul. apa namanya itu bagaimana bisa menghasilkan 10 kali lipat itu kan. Iya. Ini yang ini menarik ini karena apa namanya dengan modal yang sama, mungkin waktunya hampir sama ya. Sama juga. Antara ikan koi, kalau ikan gurame malah kira-kira waktunya lebih cepat koi dibandingkan gurame. Kalau lele, nila itu kan hampir sama ya. Itu hasilnya bisa 10 kali lipat asalkan dengan metode yang tepat, dengan cara yang benar kan gitu kan. Sehingga nanti hasilnya bisa melimpah gitu kan. Pak Son, kalau orang seperti saya misalnya, ini kan orang awam lah dalam bidang perikanan gitu kan. Orang awam kemudian ya punya sedikit lahan lah. Kira-kira bagaimana cara memulai orang untuk budidaya ikan itu bagaimana caranya? Bagi orang awam, misalnya orang awam itu ya ya seperti saya ini tidak punya background bidang perikanan, tidak punya latar belakang pendidikan itu, kemudian pengalaman ikan ya hanya sekedar tahu saja kan gitu kan. Kira-kira bagaimana cara memulainya? Ya betul. Ya memang banyak orang yang berpendapat bahwasanya suatu usaha itu modal adalah yang utama. Ya. Padahal kalau di dunia koi atau di dunia usaha yang pernah saya alami dan saya pelajari, itu modal itu nomor belakang. Nomor sekian gitu ya. Nomor sekian. Gitu. Jadi tidak terlalu penting. Ya penting tapi tidak terlalu penting. Betul. Yang pertama adalah niat dan kesungguhan kita mau usaha itu. Apakah niat kita itu benar-benar kuat atau hanya sekedar untuk sampingan. Jadi niat itu merupakan doa juga. Iya. Ada dalam bahasa Arab itu niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kira-kira gitu. Jadi niat pertama dia. Iya, betul. Jadi niat yang sungguh-sungguh, niat yang baik, niat yang itulah yang jadi kuncinya.
suatu misal kenapa niat dan modal itu yang terakhir. Hmm. Kita bisa kalau masalah modal atau anggaran berapa yang kita butuhkan. Karena saya sudah lama di lapangan, nah itu semuanya bisa kita siasati. Iya. Jadi bisa modal sedikit, bisa kerjasama dengan orang-orang yang bisa kita percaya, dan kalau sudah jalan baru pengembangan untuk selanjutnya bisa. Contoh ringan adalah budidaya ikan koi di kolam-kolam terpal yang sudah bisa kita kembangkan. Berarti juga lumayan. Untuk pemula ini tidak butuh tanah yang luas, Pak Son? Betul sekali. Jadi misalnya di samping rumah ada ukuran 2x3 meter, sudah cukup itu ya? Sudah cukup, bisa untuk Kalau sekiranya nanti di ukuran kecil memanfaatkan lahan-lahan yang kurang bermanfaat atau kurang masih luang, itu kan bisa kita manfaatkan. Andai kan di situ sudah bisa berkembang, kan akhirnya bisa untuk menambah lahan dengan cara sewa atau kerjasama, itu kan bisa. Artinya begini, kalau ikan lele, ikan gurame itu kan butuh kolam yang luas. Iya, betul. Luas, dalam, kan gitu. Luas, dalam, terus kalau enggak jauh dari pemukiman. Iya, gitu kan. Kalau kayak tidak ya. Kalau kayak seandainya kita punya kolam ya sekitar rumah atau ya enggak usah luas-luas lah. Ya. Atau bahkan punya akuarium saja, kira-kira bisa pada yang seperti itu. Bagi pemula-pemula seperti saya, karena begini, misalnya kita ya modalnya pas-pasan atau ya mungkin karena lahannya tidak ada kan gitu kan. Betul sekali. Nah, jadi suatu misal kita punya lahan yang cukup sempit. Justru lahan yang sempit yang ada di sekitar rumah kita bisa manfaatkan untuk kolam filter, gitu ya? Untuk taman, untuk hiburan. Iya. Jadi mengurangi stres. Ya. Nah, sekaligus bisa untuk usaha. Usaha itu ya. Betul. Jadi nanti misalnya ya ada kolam 2x3 meter atau misalnya begini, panjang lebarnya 1 meter, panjangnya 5 meter, begitu kan? Dibuatlah di rumah-rumah kan gitu kan? Dibuatlah di situ tempat kolam filter lah istilahnya, kolam filter. Kemudian di situ kita kasih koi berapa begitu, di samping bisa untuk istilahnya itu hiburan, dinikmati, juga bisa untuk jualan ya. Betul, untuk usaha, untuk jualan. Nanti paling kita nambah beberapa akuarium untuk karantina ikan. Gitu ya. Kalau perlu untuk karantina. Artinya tidak butuh modal yang besar, tidak butuh lahan yang luas. Yang penting ada niat untuk belajar kan gitu. Betul sekali. Karena begini Pak Son, saya itu kan melihat-lihat di internet itu ya. Ternyata jenis koi itu banyak sekali. Apalagi itu bahasa Jepang itu. Orang saya ini kan yang sulit sekali itu menghafalkan. Itu ada kebiasaan. Ada macam-macam itu ya, karena belum terbiasa saja itu kan. Saya kan kesulitan itu kan. Lah, kira-kira bagaimana setelah ada niat ya, kemudian biar mulai mengenal gitu, cepat menguasai gitu. Cepat menguasai gitu kan. Betul. Ya, gimana? Betul sekali. Jadi kalau kita belajarnya mau niatnya itu setengah-setengah, tanpa aplikasi di lapangan, tanpa kita praktek akan susah. Jadi kita nggak usah pikir. Mau beli ikan 1-2 ekor yang satu jenis, contoh kita beli jenis kohaku, sake atau soa, 3 jenis itu aja. Dengan kita sering melihat, kita nikmati, soa itu seperti ini, indah ya. Nah, setelah itu ini harganya berapa ya? Nah, kita lihat-lihat harga, terus baru kita menjualnya. Jadi akan cepat. Jadi nggak usah mikir, jenisnya banyak, nanti bingung. Nggak perlu. Berarti artinya yang penting niat, jalan, praktek, belajar sambil praktek di lapangan gitu Pak. Iya, betul. Saya kira ini menarik ini. Jadi dengan modal yang kecil, dengan praktek di lapangan, ini sudah bisa mendapatkan hasil daripada ikan koi gitu kan.
kalau melihat prospek bagaimana Pak Son ke depan ini? Apakah misalnya kalau ikan-ikan konsumsi itu kan bisa ekspor, prospeknya bagaimana? Bisa nggak? Mungkin nggak ikan koi itu nanti ekspor? Atau mungkin beginilah, misalnya ada apa lomba-lomba, apa istilahnya kalau lomba koi itu? Koi show. Kontes lah. Koi. Kontes koi itu, kalau kontes koi itu gimana itu? Betul sekali. Bagi orang awam seperti saya ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kontes ikan koi itu? Nah, kontes koi itu adalah kontes yang untuk ikan-ikan yang sudah berkualitas yang super ya. Oh super ya. Koi yang sudah super. Nah, kebetulan di Blitar itu ada kontes koi dalam taraf nasional. Jadi salah satunya adalah kontes koi Piala Presiden. Itu yang punya hanya Blitar. Oh Blitar? Iya. Hebat ini Blitar. Makanya ikon kota Blitar adalah ikan koi ya. Nah ini nanti kalau ketemu Pak Wali Kota tak sampaikan ini. Iya betul sekali. Jadi perkembangan ikan koi di Blitar harus berkembang. Iya. Kenapa Pak Son? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Blitar ini ikan koinya sangat bagus itu apa faktornya? Kira-kira? Kita harus sangat bersyukur kita bisa hidup atau berusaha di bidang ikan koi yang ada di Blitar karena gitu. Alamnya sudah bagus, airnya sudah bagus, dan untuk perkembangan ikan koi sangat pesat di Blitar sehingga Blitar adalah salah satunya produsen terbesar koi Indonesia. Ya, misalnya begini, rumah saya bukan daerah Blitar misalnya, atau daerah Surabaya, atau daerah-daerah dekat industri lah, atau daerah yang jauh dari Blitar. Kira-kira bisa nggak saya menjadi pengusaha koi begitu? Sangat memungkinkan. Karena apa? Misalnya airnya kena mendukung tadi. Kalau Blitar ini jelas airnya dari Gunung Kelut, itu kualitasnya bagus, sangat mendukung. Misalnya daerah-daerah perkotaan, ya yang taruhlah di situ banyak pabrik-pabrik, gitu kan. Kira-kira bagaimana? Sudah tercemar gitu ya. Kira-kira mungkin tidak saya sebagai pemula ini untuk menjadi pengusaha ikan koi itu? Sangat bisa. Gitu. Karena gini, ada pemulihan, ada teknis untuk pemulihan kualitas air. Iya. Jadi bahan kimia bisa dihilangkan, kandungan-kandungan yang air yang ada dengan yang kandungan-kandungan yang ada di air itu bisa kita hilangkan, bisa kita murnikan lagi sehingga nanti cocok untuk kehidupan ikan koi. Artinya tidak ada alasan untuk tidak memelihara ikan koi itu ya. Ini menarik ini. Karena di atas gunung pun sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasannya. Makanya ini harus ada semacam pelatihannya kan. Ini penting, menarik ini. Jadi ternyata dimanapun sebenarnya kita bisa memelihara koi itu kan. Ya karena berkah Allah saja ya. Blitar ini luar biasa. Kondisi alamnya, sehingga potensi alamnya itu ya, sehingga koi-koi yang ada di sini kualitasnya bagus gitu kan. Jika nanti bisa berkembang dengan baik gitu kan. Pak Son, ini mungkin satu hal yang sangat menggelitik di dalam pikiran saya ya. Koi ini kan sudah menjadi ikon Blitar baik kota maupun kabupaten kan begitu kan. Petaninya juga banyak kan gitu kan. Kira-kira problem apa yang terbesar yang dihadapi oleh pemula-pemula atau para petani-petani koi itu kan? Ya, yang problem terbesar yang mereka hadapi. Sehingga kalau problem ini bisa dihilangkan, ini akan menambah nilai tambah daripada ikan koi ini. Betul. Untuk problem yang saya rasakan itu memang sangat kompleks. Dari hulu sampai ke hilir. Iya. Dari teknis sampai ke program. Jadi contohnya begini. Jadi untuk ekspor koi seharusnya ikan
koi itu bisa diekspor dengan mudah, dengan dipermudah dengan perizinan atau ada bantuan-bantuan untuk lebih mudah untuk petani-petani untuk ekspor. Sehingga apa? Sehingga petani-petani yang kecil yang notabene kurang paham tentang marketing itu akan bisa terangkat. Terus yang kedua adalah pembelajaran atau pelatihan untuk tentang budidaya ikan koi. Kita masih sangat minim sekali, baik dari pemerintah atau dunia pendidikan. Itu masih belum menyentuh. Yang mayoritas yang paling banyak adalah biasanya untuk ikan-ikan konsumsi. Konsumsi itu ya. Karena ikan konsumsi sudah istilahnya masyarakat lah. Tapi kalau koi masih belum itu ya. Kalau ikan koi itu sebenarnya malah yang kelas menengah ke atas. Menengah ke atas iya. Ya, memang karena yang dia kan warnanya kan, bukan bukan beratnya itu ya. Iya. Terus harganya menggiurkan kan. Oke. Saya kira ini warga Blitar, kota dan kabupaten itu harus paham terhadap ikan koi. Tidak ada alasan tidak paham gitu. Harus tahu potensi bahwa Blitar itu sangat berpotensi untuk pengembangan ikan koi. Karena dari sisi di dunia, di kota-kota lain di luar Pulau Jawa pun Blitar sudah terkenal potensi koinya itu ya. Potensi koinya itu. Ya. Jadi intinya begini Pak Sonja. Bagi orang-orang yang mau belajar itu tidak harus umur berapa, yang penting ada niat. Betul. Yang penting ada niat dan kemauan. Kemauan kan gitu kan. Dan ini sangat menjanjikan. Dan tentu ini seandainya begini, misalnya begini. Bapak-bapak kita lah, orang-orang tua kita yang biasanya kan para PNS atau pernah tugas itu kan. Kira-kira bisa enggak model-model seperti itu belajar ikan koi? Sangat memungkinkan. Karena pertama gini, mungkin bagi bapak-bapak yang sudah mau pensiun atau menjelang pensiun itu, karena dengan memelihara koi itu bisa untuk hiburan. Pertama itu untuk hiburan. Terus yang kedua, dalam hiburan itu juga akan menghasilkan. Jadi seperti tidak hanya sekedar tapi ada menghasilkan uang gitu ya. Iya. Sehingga artinya umur itu tidak mempengaruhi orang belajar ikan koi itu. Tidak mempengaruhi. Walaupun kan begini, kan ikan koi kan tidak butuh banyak tenaga fisik, kira-kira begitu ya. Dengan sistem dan pola pemeliharaan yang sudah tepat, tidak perlu fisik, tidak perlu tenaga yang harus kuat atau enggak. Iya. Artinya ini cocok ya bagi kita yang mungkin secara umur ini sudah mendekati 60 lah. Iya. Modalnya mungkin sangat murah kan gitu kan. Sebagai hiburan, tidak butuh tanah yang luas kan gitu kan. Tinggal bagaimana kita belajar sungguh-sungguh mulai dari nol dengan kemauan yang kuat sehingga ini bisa menghasilkan secara ekonomi bisa menunjang lah penghasilannya untuk kehidupan di masa yang akan datang gitu kan. Dan yang terakhir Pak Son ya, mungkin bagi orang awam ya seperti saya ini kan ada macam-macam teknik kan, mulai dari pembibitan, pemijahan ya, kemudian itu istilahnya itu pemilahan itu grading ya, grading. Kemudian untuk pemasaran Pak, kira-kira bagaimana ya? Kalau kita ini kan sekarang sudah pakai istilahnya digital marketing lah, di dalam era yang gini. Kira-kira ada enggak solusi ya supaya bagi orang yang pemula belum terkenal lah kira-kira begitu ya. Kalau Pak Son ini kan semua orang kan sudah kenal, Pak Son Koi kan sudah sak Blitar ini pasti tahu kan gitu kan. Bagi orang-orang yang sudah ini bagaimana supaya hasil dari yang dibudidayakan atau hasil pulaan dia ke petani misalnya atau petani supaya mereka bisa menjual langsung ke publik ya dengan harga yang maksimal. Ini kira-kira ada enggak langkah-langkah khusus untuk itu? Karena begini, dimungkinkan para peternak koi itu rumahnya
di jauh dari jalan. Mereka Dari tidak punya jangkauan, toko, iya. jauh dari jangkauan orang, misalnya gitu. Bisa enggak ini kira-kira problem ini diselesaikan gitu? Insya Allah bisa, karena gini, di di Blitar sendiri sudah banyak jasa-jasa pengiriman. Oh gitu ya? Betul. Khusus ikan koi? Khusus ikan koi. Artinya Baik, ada ekspedisinya gitu? betul, ada ekspedisi khusus untuk ikan koi, baik antar kota, Ya. antar pulau, Iya. itu sudah siap, Ya. sudah siap semuanya. Iya. Tinggal bagaimana kita mengupload atau mengangkat ke media sosial yang sekarang sudah banyak. Jadi sekarang sudah banyak teman-teman yang di media sosial, itu baik dari Facebook, baik dari Instagram. Jadi bahkan sebelum kita menjual koi, kita menampilkan kolam kita Oh gitu ya? sambil untuk hiburan, sekali-sekali diposting. Itu sudah ada yang mau tanya ikan-ikannya. Itu harga berapa? Nah, gitu. Oke. Setelah itu baru difoto tersendiri dalam satu bak, baru bisa ditawarkan. Ya. Artinya media sosial ini Sangat bisa digunakan untuk apa istilahnya itu, untuk pemasaran lah. Iya. Hanya pemasaran tidak ada masalah gitu. Iya, tidak ada Sehingga masalah. orang itu tidak perlu punya toko di pinggir jalan lah untuk nanam koi itu. Iya. Cukup di rumah, punya kolam yang terlalu luas gitu kan. Ada tempat untuk karantina yang tidak terlalu luas kan, gitu kan. Tinggal hanya kita perlu belajar teknisnya kayak apa, sehingga nanti masyarakat ini bisa dengan mudah memelihara koi ya. Artinya jangan khawatir untuk tidak berternak ikan koi. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak berternak ikan koi. Ya, saya kira menarik Pak Son ya. Nanti mungkin ini satu hal peluang yang bagus bagi kita semuanya, warga Blitar dan sekitarnya, kota, kabupaten, mungkin ya seluruh warga Indonesia ya dimanapun berada ini, saya kira tidak ada alasan untuk tidak bisa berternak ikan koi. Ikan koi ini memang sulit tapi juga mudah, gitu kan? Mudahnya apa? Asal dikatakan mudah asal kita tahu teknisnya. Sulit itu karena tidak mau belajar ya. Saya kira ini peluang bagi kita semuanya, bagi sahabat-sahabat kita yang ingin budidaya ikan koi, bagaimana ikan koi ini nanti bisa menjadi ikon tidak hanya Blitar, kota dan kabupaten, tapi ikon Indonesia. Ya, bisa mengalahkan Jepang lah kira-kira begitu ya. Karena potensi alamnya sangat menunjang gitu kan. Kalau di Jepang mungkin ada musim apa itu? Musim dingin, musim salju gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau di sini kan tidak. Saya kira sepanjang musim itu bisa untuk apa? Pemijahan ya. Untuk pemijahan untuk tidak ada masalah ya. Terima kasih Pak Son hadirnya di MSN Media. Semoga bincang-bincang kita yang singkat ini bisa menginspirasi kepada sahabat-sahabat kita yang ingin mengembangkan budidaya koi, ya walaupun dengan modal yang sedikit, tempat yang tidak luas, ada niat, yang penting ada niat, insya Allah ini akan bisa menghasilkan. Terima kasih kehadirannya Bapak Sudarsono atau Pak Son yang sangat ahli di dalam bidang koi di MSN Media. Semoga bincang-bincang kita ini bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.